Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azhara Nur Fitriana dari kelas 12 akan membagikan presentasi PowerPoint pertumbuhan tanaman kedelai terhadap cahaya. Nah, jadi ini dia peta penelitian pertumbuhan tanaman kedelai terhadap cahaya. Latar belakang, kedelai Glycine Max L. Merrill merupakan salah satu tanaman anggota kacang-kacangan yang memiliki kandungan protein nabati yang paling tinggi jika dibandingkan dengan jenis kacang-kacangan yang lainnya seperti kacang tolo, kacang merah, kacang hijau, kacang gude, dan kacang tanah. Bahwa kedelai utuh mengandung 35-40% protein paling tinggi dari segala jenis kacang-kacangan. Ditinjau dari segi protein kedelai yang paling baik mutu gizinya yaitu hampir setara dengan protein pada daging. Protein kedelai merupakan satu-satunya dari jenis kacang yang mempunyai susunan asam amino esensial yang paling lengkap. Kedelai atau kacang kedelai adalah salah satu tanaman jenis polong-polongan yang menjadi bahan dasar banyak makanan dari Asia Timur seperti susu, kecap, tahu, dan tempe. Berdasarkan peninggalan arkeolog, tanaman ini telah dibudidayakan sejak 3.500 tahun yang lalu di Asia Timur. Kedelai merupakan sumber utama protein nabati dan minyak nabati di dunia. Penghasil kedelai utama dunia adalah Amerika Serikat, meskipun kedelai praktis baru dibudidayakan masyarakat di luar Asia setelah 1900. Berikut ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah cahaya sangat berpengaruh pada tanaman kacang kedelai? Yang kedua, apa penyebabnya jika tanaman tidak tumbuh? 3. Apakah hasil keduanya akan sama yang di tempat gelap dan terang? Tujuan penelitian: mengetahui pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman kacang kedelai, mengetahui pengaruh pupuk terhadap pertumbuhan tanaman yang terkena cahaya dan tidak terkena cahaya matahari, mengetahui perkembangan dan pertumbuhan tanaman mana yang paling cepat tumbuh yang terkena cahaya atau tidak. Berikut ada manfaat penelitian: menambah wawasan dan pengetahuan, menjadikan referensi khalayak, dan membantu mengetahui proses pertumbuhan tanaman kacang kedelai. Mengetahui pengaruh pupuk terhadap tanaman kacang kedelai ada manfaatnya atau tidak. Perkembangan: kedelai merupakan tanaman semusim berupa semak rendah, tumbuh tegak, berdaun lembut, dengan beragam morfologi. Tinggi tanaman berkisar 10-200 cm. Dapat bercabang sedikit atau banyak tergantung kultivar dan lingkungan hidup. Morfologi tanaman kacang kedelai didukung oleh komponen utamanya yaitu akar, daun, batang, bunga, polong, dan biji, sehingga pertumbuhannya bisa optimal. Kedelai merupakan bahan pangan yang sangat populer di dalam kalangan masyarakat. Hampir setiap hari banyak orang yang mengkonsumsi makanan olahan dari kedelai, misalnya tempe, toge, atau kecambah, dan lain-lain. Kandungan protein yang tinggi pada kedelai dan juga kandungan gizi lainnya yang lengkap. Apabila ditinjau dari segi harga, kedelai merupakan sumber protein yang termurah sehingga sebagian besar kebutuhan protein nabati dapat dipenuhi dari hasil olahan kedelai. Biji kedelai tidak dapat dimakan langsung karena mengandung trypsin inhibitor. Apabila biji kedelai sudah direbus, pengaruh trypsin inhibitor dapat dinetralkan. Kedelai dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan, antara lain untuk makanan manusia, makanan ternak, dan untuk bahan industri. Kedelai Glycine Max L. Merrill merupakan tanaman pangan turunan kedelai jenis liar Glycine ururiensis, berbentuk semak yang tumbuh tegak. Kedelai adalah salah satu contoh tanaman yang berkembang menjadi tanaman kosmopolitan
Tidak ada spesies tanaman yang menyebar begitu luas secara cepat seperti kedelai. Sistematika tanaman kedelai adalah ordo Polypetales, famili Leguminosae, subfamili Papilionaceae, genus Glycine, subgenus Psoja, dan spesies Max Glycine. Max merupakan tanaman semusim warna bunga putih dan ungu dan memiliki ragam karakter daun dan biji. Terdapat beberapa tipe daun pada kedelai, yakni pada daun tunggal, daun bertiga, dan kadang-kadang ditemukan daun berlima. Kandungan nutrisi yang terdapat dalam kedelai adalah energi, karbohidrat, gula, serat, lemak, protein, triptofan, treonin, isoleusin, leusin, lisin, metionin, fenilalanin, tirosin, valin, arginin, histidin, dan alanin, asam aspartat, asam glutamat, glisin, prolin, serin, fitoesterogen, lecitin, kolin, inositol, vitamin A, vitamin B1, vitamin B6, vitamin B12, vitamin C, vitamin E, vitamin K, kalsium, besi, magnesium, fosfor, kalium, natrium, seng, air, selenium, flavonoid, isoflavon, alfa-karoten, alfa-tokoferol, alfa-tokotritenol, dan genistein. Berikut ada faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor dalam intern dan faktor luar ekstern. Faktor dalam adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri, sedangkan faktor luar adalah faktor-faktor yang berasal dari luar tubuh tumbuhan atau lingkungan. Pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor intraseluler, hereditas atau gen, dan faktor interseluler, yaitu makanan, nutrisi, gen, lingkungan, dan zat tubuh hormon. Berikut adalah ada video tanaman kedelai. Yang melakukan penyiraman terhadap tanaman kedelai. Ya. Sekarang bagian ke tabel pertumbuhan tinggi tanaman kacang kedelai. Di hari pertama di tanaman terang itu hari 1, hari kedua, dan hari ketiga belum, sampai hari keempat belum ada yang tumbuh. Sedangkan di tanaman gelap di hari ketiga di tanaman 1 dan 2 sudah ada sekitar 2 tanaman yang tumbuh dengan rata-rata 0,25. Tanaman terang dapat tumbuh di hari kelima, tetapi ukurannya 1 cm semua, tapi dapat tumbuh semua dibandingkan jika yang di tanaman gelap. Tapi jika di tanaman gelap itu lebih cepat pertumbuhannya dibanding tanaman terang, dan ukurannya pun sangat tinggi, meskipun batangnya tidak sehat, batangnya kurus, dan daunnya layu. Sedangkan di tanaman terang, meskipun dari data di sini terlihat sedikit-sedikit pertumbuhannya, ukurannya itu tidak bisa seperti di tanaman gelap, tetapi mereka tumbuh dengan sehat, meskipun sangat lambat untuk pertumbuhannya. Dan di hari ke-15 di tanaman terang itu bisa mencapai 16,4 untuk rata-rata. Dan dari tanaman 1, tanaman 2, tanaman 3, tanaman 4, tanaman 5 di tanaman terang itu hanya bisa mencapai 18, 17, 15, dan 16. Sedangkan di tanaman gelap di hari ke-15 sudah bisa mencapai 45 cm, dan di tanaman ketiga terdapat 42 cm, tanaman 4 45 cm, dan tanaman 5 41 cm dengan rata-rata 43,6. Memang tanaman gelap lebih cepat karena di tanaman gelap itu tempatnya yang lembab, jadi lebih cepat. Namun kekurangannya tadi di tanaman gelap itu
batangnya tidak sehat, daunnya juga kecil-kecil dan layu. Sedangkan di tanaman terang, meskipun lambat, tapi tanamannya bagus, batangnya juga tidak kecil. Selanjutnya kita ke grafik. Jadi bisa dilihat di sini grafiknya, yang tanaman terang meskipun grafiknya ini pendek, tetapi hasilnya bagus. Dan yang di tanaman gelap yang berwarna merah memang cukup cepat melesat pertumbuhannya. Next, sekarang ke pembahasan. Expand yang digunakan yaitu masing-masing 5 biji ditempatkan di tempat gelap dan terang, dan tumbuh kurang lebih dari 14 hari, dan semua bijinya tumbuh terutama di tempat gelap lebih cepat 3 hari sudah terlihat. Berbeda dengan di tempat terang membutuhkan waktu yang lama dibanding di tempat gelap, dan hasilnya pun jelas berbeda. Di tempat gelap bisa mencapai 40 cm, sementara di tempat terang hanya bisa mencapai 17 cm dalam kurun waktu 14 hari. Jadi di sini jelas pengaruh cahaya sangat berpengaruh terhadap tanaman kacang kedelai ini, bahwa di tempat lembab lebih cepat hormon auksin pada kecambah tidak akan terurai dan rusak, sehingga secara terus-menerus memacu proses pemanjangan batang pada kecambah. Sebagai akibatnya, kecambah akan tumbuh lebih panjang, namun kondisi pada batang dan daun pucat karena kekurangan klorofil. Sementara jika ditaruh di tempat yang terang, maka hormon auksin pada kecambah akan terurai dan rusak, sehingga menghambat tumbuh panjangnya kecambah. Hormon auksin ini memang sangat peka dengan kehadiran cahaya matahari. Auksin adalah fitohormon yang berfungsi utamanya adalah serta memacu pemanjangan sel di wilayah belakang meristem uji. Karena jika bibitnya bagus, mungkin akan lebih cepat dan kualitasnya juga akan bagus hasilnya. Di sini ada saran. Setelah penelitian ini, siswa diharapkan memilih pupuk yang baik, bibit yang bagus, dan penyiraman yang teratur agar hasilnya baik. Mohon maaf, ini baterainya low, casannya agak jauh, jadi kita dipercepat aja ya. Dan ini daftar pustaka. Dan yang terakhir ada biodata, nama Azhara Nurfitriana, alamat Blaten Sumur Buang, hobi mendengarkan musik, memasak, cita-cita engineer industrial atau hukum atau perawat. Terima kasih. Mohon maaf bila apa banyak kekurangan yang bisa saya sampaikan hanya segitu saja. Mohon maaf kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.